Syariat yang beliau ajarkan kepada manusia, beliau menyebutnya sebagai jalan. Di dalam surat apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut agama ini dengan sebutan jalan. Tabaraka wa Ta'ala menyebut agama Islam, menyebut syariat Islam di dalam Al-Quran dengan sebutan jalan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkannya di dalam hadis beliau salawatu rabbi wa salamu alaihi, menyebutkan bahwa ajaran yang beliau ajarkan kepada manusia, dakwah yang beliau dakwahkan kepada manusia, syariat yang beliau ajarkan kepada manusia, beliau menyebutnya sebagai jalan. Dan itu terdapat di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya, ada kita yang tahu di dalam surat apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut agama ini dengan sebutan jalan. Hah? Al-Fatihah, barakallahu fik. Dalam surat Al-Fatihah. InsyaAllah semua kita hafal. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Tunjukkan kami, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk, jalan yang lurus. Ini adalah syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita minta hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk diberikan kepada kita hidayah ke jalan Allah, hidayah kepada agama Allah, hidayah kepada syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidayah kepada dakwah yang hak, hidayah kepada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, hidayah kepada Al-Quran dengan pemahamannya yang benar, hidayah kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya yang benar. Akan tetapi Allah menyebutnya dengan sebutan jalan. Ihdina as-sirat. Tunjukkan kepada kami, berikan kami petunjuk, as-sirat, jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang paling cepat menyampaikan kita kepada tujuan kita. Maka ketika orang menempuh jalan yang salah, dia akan semakin lama sampai di tempat tujuannya, andai sampai di sana. Dan boleh jadi dia tidak sampai di sana. Dan ini bahaya orang yang tidak berjalan di atas jalan yang hak. Dia ingin menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia tidak tempuh jalan yang hak, boleh jadi dia sampai namun lama sampainya. Atau tidak sampai sama sekali. Karena memang terlalu jauh penyimpangannya, kemudian tidak membuatnya sampai kepada tempat tujuannya. Jalan yang lurus, jalan yang mudah. Jalan yang lurus adalah jalan yang mudah. Sebagaimana semua kita ketahui, seandainya jalannya lurus, itu adalah jalan yang sangat mudah untuk ditempuh. Maka agama Allah, syariat Allah, agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW memiliki sifat mudah, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Kemudahan terdapat di dalam apa yang diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam syariatnya. Nabi SAW mengatakan, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul
usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Hal yang mudah, yang Allah inginkan untuk kalian mudah. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Maka agama Allah, jalan yang lurus, berada di atas pondasi yang mudah. Karena dia adalah jalan yang lurus. Fahamlah kita, ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, bahwa di dalam menjalankan agama, kita sedang berjalan menempuh sebuah jalan. Kita sedang menempuh apa? Jalan. Ana selalu mengatakan, jalan terbagi dua. Jalan duniawi, zahir, bisa dilihat dengan mata. Ini ya jalan-jalan kita sekarang. Jalan yang kita tempuh dengan jasad kita. Yang kita tempuh dengan kaki kita. Dengan kendaraan kita. Ini jalan dunia. Namun ada satu jalan, yaitu perjalanan rohani kita. Perjalanan ruh kita. Perjalanan hati kita. Dan jalan itu adalah jalan agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Jasad kita berjalan di jalan-jalan dunia, harusnya ruh kita, rohani kita berjalan di atas perjalanan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Muzammil, Allah juga menyebut agamanya ini sebagai jalan, namun Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kemana tujuan jalan itu. Kalau kita tempuh jalan ini, tujuannya kemana? Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil. Silakan buka surat Al-Muzammil. Di ayat terakhir, nomor 2 akhir, sebelum ayat yang terakhir. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Inna hadhihi tadhkirah faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil. Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan untuk kalian. Faman syaa, barang siapa yang ingin, barang siapa yang mau, ittakhadha ila rabbih sabila, silahkan dia menempuh jalan, ya jalan, dan bukan jalan zahir dunia, bukan jalan aspal yang kita tempuh, bukan jalan yang ada di permukaan bumi yang bisa kita tempuh dengan jasmani kita. Jalan yang disebut oleh Allah adalah jalan maknawi. Perjalanan hati, perjalanan ruh. Perjalanan dengan jalan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Perjalanan maknawi. Bukan perjalanan hissi yang bisa dilihat dengan panca indera manusia. Faman sya'at takhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang ingin, silahkan dia menempuh jalan, jalan agama, jalan syariat, jalan yang diajarkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia melalui Rasulnya tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutnya jalan. Silakan tempuh jalan ini. Namun Allah mengatakan di dalam ayat ini, kemana ujungnya jalan ini? Kalau ditempuh jalan yang diajarkan Allah tabaraka wa ta'ala, yang diajarkan oleh Nabi-Nya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan ini akan mengantarkan kita kemana? Di dalam ayat itu ada, Allah mengatakan, ittakhadha ila rabbih sabila. Silahkan menempuh jalan menuju Rabb-Nya. Menuju apa? Menuju Allah, menuju Rabb kita. Maka jalan yang diajarkan Allah tabaraka wa ta'ala adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jalan yang akan mengantarkan kita kepada
Allah yang kita cintai. Merupakan kewajiban bagi seorang muslim, kewajiban bagi seorang muslimah untuk mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang telah memberikan kepadanya segala-galanya. Tak ada nikmat apapun yang dia punya melainkan nikmat itu pemberian Allah Rabb-nya kepadanya.